Dan lebih kerennya lagi kalau aku lihat dapat uang ya. Dapat pengalaman, dapat bantuan biaya hidup juga nih teman-teman. Biaya hidup gitu ya, itu dapat uang gitu ya. Jadi itu zaman kami dulu nggak ada. Gitu. Halo teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi nih di GCI Talks, Garuda Cyber Indonesia Talks, yang membahas tentang kolaborasi antara edukasi, teknologi, dan bisnis. Di sore hari yang lumayan cerah ini ya, di Pekanbaru bersama aku, yang host pada sore hari ini, Sausana Jeda Andriani. Kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh salah satu narasumber yang benar-benar kita tunggu-tunggu di kali ini nih, episode kali ini. Boleh langsung aja kali ya, kita langsung kenalan nih sama Pak Aan, sambil Pak Aan perkenalkan dirinya dan juga menjelaskan Garuda Cyber Indonesia itu apa sih Pak? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal, saya CEO PT Garuda Cyber Indonesia. Garuda Cyber ini adalah perusahaan teknologi yang mana visi misi kita di tahun 2027 kita menjadi perusahaan IT nomor 1 di Indonesia. Jadi Garuda Cyber ini sampai saat sekarang ini kita udah punya hampir ratusan lah ya, puluhan produk di bidang IT, tapi lebih dominan banyak di bidang software. Nah, salah satunya ada software di bidang Smart Campus. Jadi Smart Campus ini tata kelola perguruan tinggi, universitas ya, mulai dari mahasiswa masuk sampai mahasiswa tamat, manajemen keuangannya, manajemen administrasi surat menyurat ya, semua yang selama ini di kampus itu konvensional tata kelolanya kita digitalkan gitu ya. Karena dari riset kami roadshow ke kampus-kampus di Indonesia, masih banyak kami temukan kampus-kampus yang bermasalah di manajemennya yang sangat masih konvensional. Apalagi nih masih banyak kampus yang terutama PTS ya, terkendala dengan kekurangan mahasiswa. Jadi kami meluncurkan produk di tahun 2016 namanya Smart Campus ya. Kemudian Garuda Cyber juga ada produk lain, contohnya itu ada Smart School di bidang edukasi juga ya. Smart School ini untuk membantu digitalisasi sekolah se-Indonesia agar sekolah ini manajemennya lebih optimal, lebih tertata gitu ya Pak ya. Tertata sehingga mengeluarkan calon-calon pelajar yang lebih punya skill yang baik, soft skill yang baik, agar mudah diterima atau bisa diterima di dunia kerja. Gitu. Dan banyak produk kita lainnya, kita kayak punya Garuda Kasir, ya, untuk minimarket, kita juga ada punya untuk kafe, kita juga ada program namanya Garuda Cyber Institute, gitu ya. Bahkan kita juga pernah membuat ERP-nya Angkasa Pura. Wow, keren banget gitu ya guys ya. Bisa dilihat sendiri kliennya Pak Aan, top-top banget nih Pak. Iya, jadi teman-teman kalau misalnya before 2016 ya, apapun yang dibutuhkan oleh klien kita bisa buat gitu ya. Misalnya buat aplikasi Shopee dong, buat aplikasi Tokopedia dong, contohnya seperti Tokopedia dong, seperti Shopee dong. Gitu. Dulu kita akomodir semua gitu ya, tapi akhirnya kita memutuskan kita harus fokus produk, kita harus membuat produk ya. 2016 kita konsen setiap tahun itu menerbitkan produk-produk baru gitu. Nah, lebih dalamnya lagi, suruh-suruhnya di Garuda Cyber, kita itu di Garuda Cyber ini punya misi nih. Ya, yang pertama misi kita untuk mensupport visi kita, target kita di tahun 2027 itu kita punya ratusan platform digital. Ya, kita satu-satunya harapannya perusahaan di Indonesia yang punya ratusan platform digital yang membantu UMKM, yang membantu company atau perusahaan-perusahaan, kampus, sekolah yang ada di Indonesia agar terdigitalisasi, terkelola secara sistem gitu ya. Kemudian yang paling seru juga buat teman-teman yang pengen bergabung di Garuda Cyber, kita di sini kayak keluarga gitu ya. Kita di sini antara bos dengan pimpinan mungkin nggak jauh beda ya, kita bercanda bareng ya. Tapi ketika ada kerjaan kita harus serius, harus profesional gitu ya. Tapi ketika di luar kerjaan gitu, kita ya seperti keluarga gitu ya.
Dan banyak misi kita yang lainnya, kita di sini juga menerapkan employee happiness. Nah, saya sampai lupa dia. Employee happiness ya. Gimana employee happiness ini adalah kita pengennya tuh ketika ada request dari klien, komplain dari klien, itu kita tuh senang gitu ya. Dimarahin klien kita senang gitu, atau di request sama klien kita senang. Karena itu jadi nilai tambah inovasi buat produknya Garuda Cyber. Sebenarnya kalau bahas Garuda Cyber nih panjang Gak ada habisnya ya Pak ya? Gitu. Yang jelas kita menjadi IT solution buat semua stakeholder agar tata kelola IT perusahaannya termanajemen dengan digital. Oke. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kita sedikit kulik-kulik nih ya tentang Garuda Cyber Indonesia. Garuda Cyber Indonesia ini sudah berdiri kurang lebih berapa lama Pak? Sebenarnya kita secara legal itu berdiri di tahun 2014 ya. Waktu itu sebenarnya before 2014 saya masih mahasiswa, itu sebenarnya udah banyak bisnis, belum bisnis sih, udah banyak usaha-usaha yang saya jalani ya. Pernah jual, mungkin pernah viral ya, jual kantong kresek gitu ya, masih mahasiswa, jual tela-tela, pangkas rambut, gimbal robotik, semua dicoba ya Pak ya? Wah, keren-keren nih guys. Hampir kadang 1 tahun tutup, nggak ada, sampai 1 tahun tutup usahanya gitu ya. Dan pada akhirnya karena saya merasa passion saya, karena basic saya adalah teknik informatika ya, saya melihat waktu itu ada anak-anak sipil tapi dia bisnis informatika. Jadi saya kok nggak ada ya anak IT yang bisnis software atau bisnis IT gitu ya. Akhirnya saya terinspirasi buka bisnis IT. Kemudian waktu itu saya nonton U19 kalau nggak salah antara Indonesia dan Malaysia final ya di tahun 2014 saya kalau nggak salah ya. Saya lupa tahunnya. Dan itulah waktu itu Garuda masuk final, tim Garuda ya. Dan akhirnya ya kayaknya keren deh aku kasih namanya Garuda Cyber gitu ya. Akhirnya waktu itu aku kasih namanya, sebelumnya kita namanya nggak Garuda Cyber. Oh, apa itu Pak? Kita dulu namanya Rio Cyber. Jadi kalau aku pikir Rio Cyber itu kita nggak bisa nasional ya seperti sekarang ya. Akhirnya kita nama apa ya yang paling keren ya. Kadang udah berpikir keras ya. Gara-gara nonton bola dapatlah nama Garuda Berarti Cyber. Terinspirasi nih guys dari kata-kata Garuda ya Pak ya. Iya benar sekali. Oke, keren banget nih guys. Ini baru secuil dari kulik-kulik informasi tentang Garuda Cyber Indonesia nih. Sekarang udah zamannya bukan 4.0 lagi, bahkan sekarang udah 5.0. Tapi sebelum kita ngomongin tentang industri-industrian, kita beralih sedikit nih ke materi yang lain. Soal tentang magang studi independen dan bersertifikatnya Kemendikbud nih. Karena Garuda Cyber Indonesia ini salah satu mitra penyelenggara MSIB. Oke, kita mulai ya Pak ya dari pertanyaan pertama nih. Ini banyak banget ditanyain sama beberapa penanya nih. Apa sih motivasi yang menjadikan Garuda Cyber Indonesia ini sebagai mitra MSIB? MSIB ya. Yang pertama tentunya kita melihat program Mas Nadiem, Menteri Kemendikbud Ristek Dikti ya. Kita melihat programnya itu salah satunya yang paling viral itu adalah Kampus Merdeka. Nah, di antara program Kampus Merdeka itu saya ulik, itu saya sangat terinspiratif sekali. Ini terobosannya bagus banget gitu ya. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini adalah Magang Merdeka. Ini bagian dari program Mas Nadiem, yaitu Kampus Merdeka. Yang mana saya lebih merasakan juga hal yang sama dengan Mas Menteri, bahwasanya sulit ya kita temukan di dunia kerja itu SDM yang unggul. Ya. Jadi dia udah tamat nih, kuliah, tapi ketika direkrut oleh perusahaan dia belum siap gitu ya. Nah ini memang motivasi kita satu visi dengan Mas Nadiem, bagaimana kita mematchingkan antara dunia kampus dengan industri. Jadi program magang ini sangat membantu kita dalam merekrut SDM, nantinya mempersiapkan SDM, apa yang kita butuhkan, kemudian itu yang kita buka lowongannya magang di MSIB, sehingga nanti ketika adik-adik di sini kita
magangkan, kita kasih ilmu. Ketika bagus nanti kita bisa rekrut langsung gitu ya. Dan tujuannya ya kita yang paling penting itu adalah mencari talent-talent terbaik lebih cepat gitu ya dengan program magang MSIB ini. Dan yang paling penting mendukung programnya Mas Nadiem Kampus Merdeka. Berarti selain mendukung program pemerintah, sekaligus mengembangkan talenta-talenta anak-anak muda ya Pak ya, di Indonesia ini ya Pak ya. Benar. Keren banget nih guys. Kalau begitu Pak, kan Bapak mendaftar nih sebagai mitra MSIB. Bapak mendapatkan informasi dari mana nih Pak? Kalau misalkan bisa nih jadi mitra MSIB. Iya. Yang pertama tentunya dari statement-statement Mas Nadiem ya. Saya follow IG-nya Mas Menteri ya tentunya. Jadi dari statement dia tentang program unggulan dia Kampus Merdeka, salah satu program unggulannya. Dari situ saya ulik-ulik di media sosial, baik itu Mas Nadiem maupun Kemendikbud. Kemudian juga dengan mitra-mitra lain saya juga coba tanya-tanya ya. Mitra-mitra yang sudah pernah ikut di batch 1 gitu ya, di batch 2. Ternyata program ini sangat membantu perusahaan atau mitra gitu ya. Jadi berawal dari media sosialnya Mas Menteri, kemudian Kemendikbud gitu ya. Kita searching lagi lebih dalam di websitenya apa sih MSIB gitu. Wah, awalnya kita nggak tahu tuh. Tapi setelah kita lihat, wah ini programnya bagus banget untuk adik-adik mahasiswa se-Indonesia itu bisa berkarya di perusahaan kita. Kemudian adik-adik itu yang paling kerennya saya lihat di MSIB ini bisa dikonversi 20 SKS gitu. Tanpa kuliah di kampus ya, tanpa kuliah di kampus selama 1 semester, cukup bekerja di industri, kalian dikonversi 20 SKS kalau magang di Garuda Cyber ya, MSIB. Dan lebih kerennya lagi kalau aku lihat dapat uang ya. Dapat pengalaman, dapat bantuan biaya hidup juga nih teman-teman. Biaya hidup gitu ya, itu dapat uang gitu ya. Itu zaman kami dulu nggak ada gitu. Jadi keren deh kalau menurut aku, programnya sangat keren sekali sehingga banyak yang ketika kami sharing-sharing dari ratusan mitra yang lulus gitu ya. Kalau yang lamar banyak ya, tapi yang lulus di batch ini kurang lebih dari 200 mitra gitu se-Indonesia. Salah satunya adalah Garuda Cyber. Ketika kami sharing-sharing memang dengan mitra yang lain itu mereka bahkan dulu ya sering open recruitment lowongan kerja ya. Sering open recruitment. Kalau sekarang ketika kami butuh kayaknya adik ini berbakat di bidang kreatif, adik ini berbakat di bidang programming. Ketika masanya datang kami tuh tinggal panggil gitu. Kemudian ada mitra kerja kami yang butuh, kami tinggal rekomen gitu. Kami sekarang ini sangat banyak merekomen adik-adik MSIB batch sebelumnya. Ketika jumpa mitra, Pak pakai ini aja, adik ini udah berpengalaman di Garuda Cyber, recommended banget deh gitu buat perusahaan gitu. Makanya manfaatnya kalau diceritain banyak kali sih yang kita rasakan. Nggak bisa ditulis satu-satu tuh, satu kertas kayaknya nggak cukup deh guys. Kalau misalkan teman-teman ikut nih MSIB, apalagi bertempat di Garuda Cyber. Oke, kalau misalkan jadi mitra MSIB nih Pak, ketika Bapak mendaftar ke Kemendikbud, syarat-syaratnya itu apa aja Pak? Kalau syarat ya, yang pertama, yang penting kita harus punya izin lengkap perusahaan atau organisasi atau lembaga yayasannya. Nah, kita di Garuda Cyber, kita udah punya syarat dari segi legalitas, yaitu kita PT, udah ada, dan PT-nya itu harus ada NIB-nya, izinnya di bidang pendidikan. Nomor induk berusaha gitu. Ya, nomor induk izin usahanya di bidang pendidikan. Kemudian itu syarat utama. Ya. Yang kedua, syaratnya kita punya tempat. Kalau MSIB itu kita harus bisa menampung adik-adik mahasiswa se-Indonesia itu minimal 50 orang. Kalau kita nggak punya space 50 orang, kita juga nggak di ACC sama Kemendikbud gitu ya. Kita memang yang ketiga itu membuat kriteria-kriteria serta kurikulum untuk adik-adik yang akan magang di Garuda Cyber. Misalnya konten kreatif nih, kira-kira adik-adik di Garuda Cyber nanti itu ngapain gitu kalau dia job di bidang konten kreatif.
Nah, lalu kita buat tuh, kita susun kurikulumnya, dan kurikulum itu harus di assessment oleh reviewer. Kemudian kalau lulus, baru kita boleh membuka konten kreatif. Kalau lulus reviewer oleh timnya Kemendikbud ya. Berarti harus dicek dulu ya Kak Harus ya? dicek dulu. Ngapain sih di perusahaannya? Jangan-jangan nanti ada MSIB di sini main aja gitu loh, ngabisin uang negara kan, Benar-benar. miliaran. Tapi sampai di sini dia cuma tidur, nggak main gitu, nggak dapat ilmu gitu ya. Jadi kurikulum kita juga di asesmen. Nah, kemudian kita setelah mendaftar itu ada jadwal pendaftarannya. Kita daftarkan perusahaan kita, kemudian di asesmen kita presentasi ya. Setelah kita presentasi, ditanya tuh sistem penilaiannya seperti apa, sistem konversi 20 SKS-nya seperti apa gitu. Jadi kita memang betul-betul ditanya oleh tim asesmen, betul-betul siap nggak perusahaan kita gitu. Makanya dari ribuan perusahaan yang mendaftar ya, yang lulus ya paling di atas 200-an perusahaan se-Indonesia gitu. Dan alhamdulillahnya Garuda Cyber lulus ya, ini sudah batch 5 ya, udah batch 5 di Magang Merdeka. Wow, kalau dengar persyaratannya itu banyak banget ya Pak ya. Lika-likunya pasti panjang banget ya Pak ya untuk proses pendaftarannya. Kalau kendala selama Bapak mendaftar sebagai mitra MSIB itu apa aja Pak? Kira-kira? Kalau kendala ya, awal-awal dulu yang paling terasa ini ya, apa namanya, bukan kendala juga sih, tetapi merasa tertantang. Tantangan ya? Tantangan. Itu membuat bukan laporan sih, semacam proposal pengajuan. Itu harus lengkap ya, administrasinya, bukti-buktinya, kita harus buat di proposal itu meyakinkan Kemendikbud kita bisa menerima 50 orang minimal magang MSIB. Kita susun kurikulumnya gitu ya. Apalagi kita orang industri ya. Kalau kita orang industri ini sebenarnya menyusun kurikulum itu apa ya, agak males ya, bukan tipikalnya kita. Itu kalau tipikalnya dosen atau akademisi, teoritis ya Pak teoritis tuh memang nyusun kurikulum tuh mereka expertnya. Tapi tantangan bagi kita dunia industri adalah kita biasanya langsung ngoding, langsung konten kayak gini gitu ya. Kita kalau nyusun urutan kurikulum itu menjadi tantangan juga buat kita gitu. Tapi di awal-awal memang menyusun borangan proposal gitu, kurikulum itu sih agak terkendala gitu ya, banyak belajar, banyak direvisi gitu ya ketika apply, sama ketika presentasi sama reviewernya gitu, ini revisi ya, ini revisi gitu ya, lebih ke sana sih tantangannya. Tapi kalau udah lulus sekali ya, batch selanjutnya tinggal ganti ini ya, tinggal ganti tanggal, tinggal evaluasi gitu ya. Kira-kira bisa lulus di batch selanjutnya gimana? Kalau ada kita not yang buruk ya, memungkinkan kita belum tentu juga lulus di batch selanjutnya gitu ya. Itu sih ininya, lika-likunya ya. Lika-likunya ya Pak ya. Tuh guys, jadi kalau orang sukses itu kalau masalah bukan jadi penghalang ya, bahkan tantangan ya Pak An ya. Oke, kalau dilihat dari kesulitan dan lika-likunya ini Pak, lumayan ini ya Pak ya, lumayan banyak, berarti benefitnya juga nggak sedikit nih Pak. Kira-kira boleh dong Pak di-spill dikit nih sama teman-teman, apa aja sih benefit selama menjadi mitra MSIB? Iya, kalau benefit selama menjadi mitra MSIB ya, kita sampai saat sekarang ini alhamdulillah bertahan menjadi mitra sampai batch 5 sekarang ya. Dan selanjutnya kita masih punya rencana di batch 6. Kalau masih ada ya batch 7, kita masih ada planning. Kenapa? Karena kita ada merasakan manfaat tadi ya. Nah, manfaat ini ada beberapa sisi nih. Yang pertama, manfaat dari segi perusahaan gitu ya. Kami merasakan terbantu dengan adanya mahasiswa MSIB gitu ya. Terutama talent-talent yang kami rekrut ini kan udah melalui seleksi yang panjang ya. Di Garuda Cyber tuh yang daftar 1.500 orang di banyak batch ya, 5 kemarin. Kami seleksi, kami lihat yang sesuai profilnya, ada pengalamannya, yang menurut kami ya dia udah memang bisa membantu di dunia industri ya. Jadi karena mereka udah proses seleksi ya, kami yakin
nggak 100% dia bantu, minimal 70, 80% atau 50% lah minimal dia bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di perusahaan. Dan selama ini kita memang merasa terbantu gitu ya dengan adanya adik dari MSIB program Kampus Merdeka Mas Nadiem gitu ya. Itu dari segi perusahaan. Yang kedua dari segi setelah mereka tamat, ya kita sangat terbantu juga ketika kita membutuhkan karyawan baru. Ya, kita juga ada merekrut alumni MSIB, ya merekomkan alumni MSIB gitu ya untuk menjadi karyawan di perusahaan kita, bahkan di mitra perusahaan kita, gitu ya. Karena misalnya nih kita mitra dengan salah satu klien nih, contohnya kampus. Kalau di Riau misalnya kampus Universitas Pasir Pengarayan misalnya gitu ya. Nah ketika dia butuh talent di bidang programming, content creator gitu ya, dia nanya ke kita ada nggak Pak gitu. Itu pasti yang terpikir sama kita adalah tuh ada adik-adik kita kemarin gitu ya, yang pernah berinteraksi sama kita gitu ya. Jadi kita agak jarang lagi membuka loker lowong kerja gitu, karena kita udah ada networking SDM yang bagus, yang gitu unggul ya Pak, yang unggul gitu ya. Dan kemudian dari segi perusahaan yang lain ya, kita memang serius menjalankan program ini. Kita menyiapkan mentor-mentor yang memang profesional di bidang industri ya. Dia memang setiap hari kerjanya itu gitu ya. Jadi di bidang content creator setiap hari ya dia sering buat desain, buat skrip gitu ya. Walaupun mungkin ada yang tidak melengkapi semua ya, tetapi memang kita siapkan tim-tim mentor yang profesional. Dan itu memang di-assessment juga oleh Kemendikbud gitu ya. Dan tim mentor ini juga terbentuk jiwa leadership-nya, jiwa manajemennya. Dan yang paling penting yang keempat itu adalah networking gitu ya. Saya merasakan ketika saya misalnya ke Aceh, saya punya tuh adik-adik di Aceh yang alumni MSIB gitu. Lu di mana gitu? Saya lagi di Aceh nih. Saya lagi jumpa klien di Aceh, misalnya klien kita kan ada di Aceh, Politeknik Pelayaran Aceh, misalnya gitu ya. Jadi ketika kita main-main ke daerah manapun di Indonesia, kita punya teman-teman baru ya lewat networking MSIB gitu ya. Kemudian manfaat dari segi mahasiswanya ya itu ya pandangan saya aja ya. Yang pertama ya mahasiswa di sini pasti banyak dapat ilmu ya. Banyak ilmu yang sebelumnya mungkin ilmunya udah punya 50% sampai di sini karena dipraktekin langsung ya akhirnya nyampailah ilmunya 90% bahkan 100% dia punya ilmu profesional di bidangnya gitu ya. Kemudian bagi yang tidak serius nggak dapat ilmu juga. Ya. Biasanya ada juga yang serius, ada juga yang kurang serius. Gitu. Bagi yang serius di sini selama ini ya mereka yang serius insya Allah dapat ilmu gitu ya. Kemudian buat mahasiswa selain dapat ilmu, yang paling penting tuh kalau mau ke depan sukses itu adalah punya networking, punya banyak teman ya. Saya dulu sangat merasa rugi sih karena tidak ada program MSIB. Kalau dulu ada program MSIB, wah itu jaringan saya tuh sampai ke Papua gitu ya, punya banyak teman gitu ya, kayak Kalimantan gitu ya. Tapi sayang dulu nggak ada, dulu cuma ada organisasi BEM, HMJ gitu ya. Jadi menurut saya nih ada MSIB ini sangat beruntung sekali, karena dia punya banyak teman dari Aceh sampai Papua bergabung di Garuda Cyber gitu ya. Dan itu nanti biasanya mereka tuh saling ini, keluar dari Garuda Cyber tuh dia nangis gitu ya. Nangis, banyak pengalaman ya. Pengen masih magang lagi gitu ya. Karena seru-seruan lah di Garuda Cyber selain ilmu, punya teman, punya kenangan, kesan-pesan gitu ya. Dan banyak hal lain sih kalau dibahas kayaknya panjang ya manfaatnya. Nggak bisa di
diungkapkan nggak bisa, karena ternyata kerja di Garuda Cyber ini magangnya nggak cuma kerja tapi dapat keluarga, dapat relasi ya Pak ya. Iya benar. Nggak cuma pusing-pusing tentang kerjaan, tapi teman-teman banyak insight yang bisa diambil ketika magang di Garuda Cyber nih. Kalau untuk proses seleksi penerimaan mahasiswa MSIB-nya itu gimana Pak? Kira-kira menurut Bapak cukup rumit nggak? Kalau di Garuda Cyber, seleksi di Kemendikbudnya kita atau kita menseleksi mahasiswanya? Ke mahasiswanya. Kita memang mengutamakan di sini ini ya, dalam proses seleksi itu kan ada hampir 2.000 orang yang daftar. Kemudian memang butuh waktu lama tuh melihat, yang kami lihat pertama itu adalah portofolionya teman-teman gitu ya. Ada nggak pengalaman dia ya di bidang yang kami buka bidangnya gitu ya. Misalnya kami buka bidang konten kreator gitu. Ada nggak pengalaman dia ya gitu. Itu yang pertama tuh kami lihat. Jadi kalau teman-teman MSIB ini pelajaran berharga nih kalau kalian mau kerja dimanapun, kalian udah membawa puluhan pengalaman di Garuda Cyber gitu ya. Misalnya kalau kalian konten kreator tuh yang podcastnya Pak tuh itu saya dulu tuh Pak gitu ya. Jadi kalian apply di perusahaan Indonesia atau di luar Indonesia gitu. Pengalaman kamu apa sih gitu. Kalian tinggal tunjukin aja portofolio kalian, karya-karya kalian selama di Garuda Cyber itu udah puluhan banyaknya pengalamannya gitu ya. Tinggal tengokkan ke perusahaan selanjutnya. Kemudian, saya lupa pertanyaannya apa tadi? Proses seleksinya ya. Pak. Seleksinya. Setelah kita lihat portofolionya bagus, baru kita pilih itu. Kemudian kita pilih lah jadi 100 besar, kita pilih nanti 300 besar, 100 besar, baru kita turunkan jadi 50. 100 orang itu kita wawancarai, nanti baru kita turunkan jadi 50 orang gitu ya. Jadi intinya sih pesan buat teman-teman, portofolio itu sangat penting ya. Jadi selama di magang di MSIB kita membuat adik-adik ini banyak portofolio ya. Kalau bisa multitasking juga ya, karena bisa buat ini, bisa buat itu tuh sangat berharga juga buat perusahaan, itu sangat dinilai. Tuh guys, yang masih anggap remeh portofolio, denger ya kata Paan, portofolio itu sangat penting ya. Selain CV, jangan lupa siapin portofolio nih buat jenjang karir kamu selanjutnya. Kira-kira nih Paan, selain tadi CV, portofolio dan lain sebagainya, syarat-syarat berkas apa lagi nih Pak yang harus dipersiapkan sama calon mahasiswa magang MSIB? Kalau sama mahasiswa ya, setelah kita terima di Garuda Cyber, tentunya dia harus menyiapkan tools-tools untuk bekerja ya. Sama halnya kayak kalau dia datang ke Garuda Cyber ya, kalau dia programmer gitu ya, dia harus siap dari segi apa yang dia tulis itu memang real gitu. Jangan portofolio palsu gitu ya. Karena nanti akan ada seleksi wawancara, dan di seleksi wawancara itu kita akan tahu ini bohongan, fake atau bukan. Ini benar atau enggak gitu ya. Jadi kita akan tahu nih kalau ada yang lolos pun nanti dia akan kebingungan nih Garuda Cyber. Oh, ternyata dia pengalaman itu dia bohong gitu ya. Jadi dia akan canggung di Garuda Cyber gitu. Nah, persiapan selanjutnya intinya adalah di Garuda Cyber ini sebenarnya kemauan untuk belajar sih. Jadi saya yakin ada MSIB ini dia juga ilmunya juga nggak seperti orang yang sudah expert sekali ya. Tapi mereka, harapan kita orang-orang yang mau belajar. Karena kalau dia punya ilmu tapi dia sombong, dia tidak kita pakai juga. Biarlah dia punya ilmu sedikit tapi dia mau belajar. Tapi yang lebih keren lagi, dia punya ilmu banyak tapi dia nggak sombong dan dia mau belajar. Nah, itu lebih luar biasa lagi gitu. Jadi itu sih tips buat teman-teman ya. Selanjutnya persiapan mental, persiapan yang harus disiapkan di Garuda Cyber. Tugas ya, ini ada insight baru dari Pak Aan ya. Nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman pengalamannya masih sedikit, yang penting mau belajar nih. Oke, untuk posisi yang disediakan di Garuda Cyber Indonesia nih Pak, untuk mahasiswa MSIB, apakah ada perubahan Pak untuk posisi-posisi yang ditawarkan dari tahun ke tahun? Ada, jadi kalau di Garuda Cyber tuh ada betul ya, ada perubahan-perubahan.
Misalnya kalau kita udah penuhi dulu ya, programmer kita rekrut di Garuda Cyber itu sampai 14 orang. Kalau sekarang karena kita udah lumayan cukup programmer kita, kemudian kita evaluasi ya akhirnya programmer kita paling rekrut 4 orang gitu ya. Nah, bidang yang lain dulu misalnya tidak ada jurnalis ya, sekarang ada jurnalis gitu ya. Nah, jadi kayak bidang misalnya bidang implementator dulu rame 6 orang jadi 3 orang gitu. Jadi kita bidang itu memang selalu fleksibel setiap batch-nya sesuai dengan kebutuhan di perusahaan kita gitu ya. Jadi, makanya itu terjadi juga perubahan bidang gitu ya. Nah, berarti dikemas lagi sesuai kebutuhan perusahaan ya Pak ya? Perusahaan, benar. Oke. Kurang lebih seperti itu guys ya, gambaran-gambaran posisi-posisi yang dibutuhkan oleh Garuda Cyber Indonesia. Ini teman-teman nih yang mau lanjut ke MSIB Batch 6, boleh persiapkan dulu dirinya, kira-kira mau ambil posisi yang mana nih. Kalau suka dukanya Pak, selama menjadi mitra MSIB, apa tuh Pak kira-kira? Suka dukanya ya? Sukanya banyak ya. Nggak bisa digambarkan ya Pak? Digambarkan ya, mungkin tadi udah saya spill juga sukanya ya. Jadi di Garuda Cyber nih ya kita yang jelas sukanya adalah ketemu dengan adik-adik yang memang pilihan ya. Menurut kita se-Indonesia, kemudian kita tinggal tempa sedikit aja tuh. Kita perbaiki sedikit aja. Oh, kamu kurangnya ini gitu. Kita nggak perlu mulai dari nol. Itu dia udah bisa sedikit-sedikit menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Basic skill-nya udah ada ya Pak? Basic skill-nya udah ada gitu. Jadi kita tinggal bimbing sedikit, adik-adik ini jadi gitu ya, menjadi orang-orang profesional di bidangnya walaupun belum expert ya. Karena untuk expert tuh menurut riset ya harus faktor 10.000 jam. Butuh proses ya Pak? Butuh proses. Jadi kalian udah membidangi sebuah profesi dalam 10.000 jam, kalian saya pastikan expert di bidangnya, gitu ya. Kemudian dukanya memang ada adik-adik ini yang memang istilahnya ya, yang kurang serius, gitu ya. Kita udah semangat gitu ya, sudah semangat membakar motivasi dia biar dia jadi orang-orang profesional expert di bidangnya, tapi dia kayaknya melempem gitu ya, kayaknya kurang semangat ya, udah dimotivasi. Bahkan ya kita ada yang istilahnya mereka itu dulu di awal-awal ya mereka itu melanggar SOP dan lain sebagainya gitu ya, tapi tetap kita nasihati karena mereka adalah adik-adik kita yang kita bimbing secara baik gitu ya. Bahkan di mitra-mitra lain itu sampai ada yang dipulangkan gitu ya, ada yang secara administrasi dia salah, akhirnya dia membalikkan duit ke Kemendikbud gitu ya. Wah, malah rugi ya Pak ya? Malah rugi. Bukannya jadinya untung malah rugi gitu. Malah rugi gitu, karena kalau misalnya di antara 50 orang ini ada 1 orang aja yang membuat ulah, itu bisa mempengaruhi ke 50 orangnya gitu. Mengaruhi kinerja yang lain. Karena nanti kami di Garuda Cyber membuat laporan, misalnya anggaran udah di plotting nih untuk kalian di Garuda Cyber 1 miliar untuk adik-adik MSIB gitu ya. Lalu di laporan itu anggaran kan udah disiapkan tuh 1 miliar. Di laporan ternyata kurang 1 orang, nggak nyampe duitnya 1 miliar itu harus buat justifikasi lagi, buat laporan lagi, itu ribet gitu ya. Jadi jangan sampai jika ada teman-temannya 1 orang yang kayaknya agak mengganggu ya, kita sama-sama nasihati gitu ya. Karena mentor juga terbatas mungkin karena dia sibuk juga dengan aktivitasnya gitu ya. Nah, itu sih dukanya kita udah kasih ruang panggung sebagus-bagusnya menurut kita ya, tapi dia belum optimal gitu ya. Mungkin itu. Selagi masih bisa dibimbing, dibimbing dulu ya Pak ya? Iya, dibimbing. Oke, jadi jangan takut ya guys ya, dengan suka duka ini jangan malah takut untuk magang di GCI guys. Kalau untuk pesan dan motivasinya nih Pak untuk mahasiswa di seluruh Indonesia agar mereka ikut serta nih makin semangat untuk mengikuti MSIB di Garuda Cyber Indonesia lebih khususnya. Iya, pesan untuk mahasiswa se-Indonesia yang mau ikut MSIB atau magang merdeka,
Yang pertama, perbanyak portofolio kalian saat kuliah. Mulai dari semester 1, semester 2 ya. Sebelum magang MSIB itu perbanyak project-project ya atau portofolio pribadi. Kemudian saat di kampus itu ketika teman minta tolong, ketika dosen minta tolong mengerjakan, minta bantu project, minta bantu sesuatu, itu ringan tangan aja. Jangan memikirkan uang ya. Disuruh sama dosen, duitnya berapa nih Bu gitu ya, itu jangan gitu. Atau diminta tolong, teman-temannya minta tolong buatkan skripsi misalnya gitu ya, sebenarnya nggak boleh sih, tapi membimbing boleh ya. Ketika teman minta tolong, ditolong, karena itu bisa menjadi portofolionya kalian nanti di MSIB gitu ya. Begitu juga nanti kalian di dunia kerja. Jadi lagi-lagi saya sampaikan adalah pengalaman itu tidak ada di dunia kampus. Ada pengalaman itu di dunia industri atau kalian di kampus mengerjakan proyek-proyek tertentu. Itu yang dihargai, yang paling dihargai oleh perusahaan, menjadi pertimbangan berat kenapa kalian diprioritaskan diterima di MSIB dan di dunia kerja. Yang kedua, pesannya setelah kalian punya skill ya, kalian harus menjaga soft skill, punya ilmu soft skill lah, attitude, disiplin, komunikasi gitu ya, itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti ya kalian punya ilmu profesional di satu bidang, tapi kalian tidak punya soft skill ya, bicaranya menyakiti hati orang gitu ya, datangnya suka terlambat gitu ya, di dalam ruangan suka berantem, banyak musuh gitu ya. Soft skill ini adalah ini sangat penting dan sangat dihargai di dunia kerja gitu ya. Karena dengan soft skill ini kalian punya misalnya kompetensi leadership gitu. Itu sangat dihargai juga di dunia kerja gitu. Nah, jadi jangan hanya skill aja diperdalam, dipertajam, tetapi juga soft skill gitu ya. Kemudian yang ketiga pesannya, follow lingkungan juga sangat mempengaruhi kesuksesan teman-teman mahasiswa. Jadi kalau kata pepatah itu ya, kalau kita berteman dengan orang jual parfum wanginya kita dapat gitu. Kalau kita berteman dengan orang jual emas, minimal kita pernah minjam cincin emasnya itu untuk dibawa bergaya-gaya branding gitu ya. Nah, artinya apa? Teman itu sangat mempengaruhi, harus dipilih-pilih gitu ya. Artinya tidak pula mengkotak-kotakkan teman, enggak, tapi kita untuk menjadikan teman terdekat itu harus kita pilih. Dan kemudian setelah teman itu kita pilih ya, selanjutnya adalah teman-teman harus gini. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang gitu ya. Seperti halnya pepatah mengatakan, ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan mendapatkan wanginya. Ketika kita berteman dengan premanisme, kita juga bisa jadi berpeluang di penjara gitu ya. Nah, di dunia zaman digital sekarang, teman-teman harus juga memilih follow akun apa, media sosial apa, bacaannya apa gitu. Itu juga mempengaruhi otak kita untuk maju gitu ya. Jadi misalnya kalian mau expert di bidang content creator atau di bidang programming gitu ya, jangan follow artis gitu kan. Nah, kalau kalian follow artis ya kalian akan didirect jadi artis gitu ya. Tapi kalau kalian mau expert di bidang content creator, follow tuh content creator yang memang expert di bidangnya. Jadi apapun cita-citanya kalian, keahlian kalian sekarang itu harus difilter ya, follow media sosialnya gitu ya. Mungkin itu pesannya, panjang banget ya untuk mahasiswa, tetapi itu adalah inti kesuksesan kalian ke depan gitu. Tuh ya guys ya, kalau misalkan kita pengen sukses nih, karirnya, jenjang karirnya pengen bagus, jangan lupa habit ya Pak ya. Yeah. Habitnya diperbaiki lagi, lingkungannya. Kalau pengen sukses, deket-deket sama orang sukses juga nih. Yeah, Oke Pak, closing statement sedikit nih Pak ya, sebelum kita selesai nih akhir episode kali ini. Suka dukanya dong Pak jadi CEO. Boleh dong Pak di-spill sama teman-teman? Iya. Statement dari salah seorang tokoh itu, memimpin itu menderita. Jadi teman-teman buat yang pengen jadi CEO, saya pastikan teman-teman
dukanya banyak dulu ya. Dukanya sangat banyak ya. Proses membuat sebuah perjalanan bisnis itu bisa jadi besar, sama ibaratnya saya simulasikan menanam pohon sawit. Jadi kurang lebih 3 tahun itu kita nanam pohon sawit itu rugi aja tuh. Membeli bibitnya, menjaga dia dari hama, memupuknya, belum ada kita panen tuh 3 tahun itu. Begitu juga dengan bisnis, 3 tahun itu kita tuh menderita. Nah, makanya orang banyak nggak kuat, setahun kabur, 2 tahun bangkrut, kabur gitu ya. Hanya orang-orang yang bermental baja dan sabar yang bisa melanjutkan bisnisnya jadi sustainable gitu, berkelanjutan. Nah, setelah sawitnya 3 tahun, enaknya di bisnis itu adalah kita dapat passive income. Kita 3 tahun sawit kita itu dia duit masuknya udah ada buah pasir. Kemudian 4 tahun, 5 tahun ya kita tinggal nunggu duit aja lagi per 2 minggu, duit datang gitu ya. Nah, sama halnya ini teman-teman, suka dukanya jadi CEO adalah yang pertama itu tanggung jawabnya gede ya. Kalau kita salah dalam mengambil kebijakan, itu bisa membuat perusahaan bangkrut dalam 1 bulan ya. Itu yang pertama ya, tanggung jawabnya sangat besar sekali. Dan makanya perlu ilmu yang mendalam, analisis yang mendalam ketika mengambil suatu kebijakan dalam suatu keputusan. Kemudian perlu ilmu manajemen SDM. Bagaimana SDM kita ini betah, nyaman, menganggap kantor ini memang sama kayak di rumah kita gitu. Kita harus bisa membuat SDM ini adalah, teman-teman ini adalah nyaman gitu. Saya tipikal orang yang tidak suka marah. Saya tipikal orang sukanya itu adalah kerja sama tim gitu ya. Ya, kerja sama, happy gitu ya. Saling membantu gitu ya sesama teman-teman gitu ya. Jadi saya nggak suka tuh kalau dipanggil di kantor bos gitu ya. Saya lebih nyaman sama teman-teman itu adalah saya sistem keluarga gitu ya. Kemudian kenapa penting seperti itu adalah kunci scale up-nya sebuah perusahaan itu tergantung pada SDM. Kalau kita punya SDM yang unggul, insya Allah perusahaan kita akan cepat juga scale up gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan karyawan, melecehkan karyawan, merendahkan karyawan gitu. Itu jangan sampai gitu ya. Karena maju atau mundurnya salah satu penyebabnya juga tim kita, karyawan kita gitu ya. Kemudian dukanya lagi ya. Saya dulu ketika membangun bisnis ya, ini terakhir nih ya. Saya dulu waktu membangun bisnis sampai rugi ratusan juta gitu ya. Itu bagi seorang pengusaha itu biasa sih. Ketika ada project, ketika buka bisnis baru, rugi ratusan juta atau puluhan juta, tergantung model bisnisnya ya. Kalau kita punya mental pengusaha, itu biasa. Tapi kalau kita misalnya nggak punya mental pengusaha, rugi baru 10 juta aja kita udah ini ya. Udah lemes dengkulnya ya Pak ya? Dengkul. Habis itu ya udahlah aku jadi karyawan aja gitu ya. Langsung menyerah gitu ya. Nah, banyak sih duka suka yang lain ya sebagai CEO. Yang jelas sih yang paling suka saya, kepuasan saya itu saat tanggal 1. Pas tanggal gajian nih ya. Saya tuh sangat senang lihat tim saya itu bahagia menerima gaji gitu ya. Itu kesenangan yang luar biasa saya rasakan melihat teman-teman tim GCI terima gaji, happy. Dengan gaji itu dia bisa menghidupi keluarganya, anaknya. Kayaknya itu kesenangan yang tak bisa saya dapat gitu ya dimanapun gitu ya. Itu yang paling saya rasakan sukanya di Garuda Cyber gitu ya. Mungkin kalau diceritain lumayan panjang ya. Itu mungkin dulu ya. Terima kasih.
Berarti kalau jadi CEO itu tidak hanya memikirkan diri sendiri ya Pak ya, Oh, iya, tapi benar. juga SDM yang ada di perusahaan, nggak sejahtera sendiri, tapi juga anak buahnya sejahtera ya Pak Sejahtera. ya. Tuh guys, itu sangat-sangat insightful ya kali ini podcast kita kali ini, mulai dari membahas tentang MSIB sampai ke suka dukanya jadi CEO. Oke, terima kasih banyak nih teman-teman dan juga Pak Aan, terima Siap. kasih Pak atas ilmu-ilmunya yang sudah diberikan nih sama kita semuanya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh langsung drop kok di kolom komentar ya. Kita bakal bahas di next podcast kali minggu depan. Buat teman-teman yang mau share juga boleh banget ya. Dan buat teman-teman yang mau follow akun sosmednya Garuda Cyber Indonesia, nanti bakal kita taruh ya guys ya di deskripsi. Dan kayaknya sampai sini dulu ya Pak ya Iya. untuk podcast kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa di share linknya. Dadah!